PPN air dan non-air. Masalah ini kalau tadi dengar penanya, itu sudah sampai dibicarakan, sampai sudah ke pengadilan pajak. Jadi untuk saya akan minta laporan dari Dirjen Pajak terkait ini. Tetapi untuk informasi Bapak Ibu, kalau pajak air, kalau PPN, kalau kita bertransaksi dengan pihak entiti yang lain, itu pasti akan kena PPN. Kalau seandainya PPN ini sudah diberikan PPN kekhususan sehingga PPN air tidak perlu dibebankan, mungkin istilah berubah menjadi air minum itu sesuatu yang beda, dan mungkin itu kaitannya dengan produsen-produsen yang memproduksi air di dalam botol. Jadi ini tentu adalah sesuatu yang perlu diklarifikasi. Jadi nanti dengan informasi yang diberikan oleh Perpamsi, kita nanti akan bisa meminta pandangan daripada Dirjen Pajak. Kalau nanti sudah keluar pandangannya, kita nanti carikan solusi. Dan solusi itu bukan berarti bebas pajak ya Pak ya, tetapi satu konsistensi. Setelah itu nanti diedarkan kepada semua PDAM agar menjadi rujukan sehingga tidak terjadi di KPP pajak yang beda, penerapannya beda. Mungkin itu. Jadi ini yang kami ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin pertanyaan nomor 2 dari Pak Agus Cahyo. Pak Joko mungkin bisa menjawabnya terkait penyediaan air baku untuk fasilitasi Kementerian PU terhadap kehutanan yang diambil dari hutan. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertamanya dari Sulawesi Selatan, masalah PPP yang jadi masalah menjadi objek pemeriksaan. Ini sudah menyangkut masalah siapa yang harus menjadi PJPK. Penanggung jawab proyek kerjasama itu siapa? Di PU itu, di kami itu mempunyai namanya BPP SPAM, yaitu yang akan membantu Anda semua kalau Anda mau bekerja sama dengan swasta. Situ ada yang memang mengikuti Perpres 67 itu harus diikuti. Di samping itu juga ada kerjasama business to business yang sudah selesai itu, yang sudah selesai dan diresmikan oleh Bapak Wapres sudah ada. Jadi di Tangerang sudah bagus, di Bekasi kemarin juga sudah bagus. Oleh sebab itu, karena ini tadi saya tidak mendengar dengan baik apa yang menjadi permasalahan betul, saya minta Saudara Ketua BPP SPAM, ada ini, Pak Rahmat ada. Nanti bicara dengan Sulawesi Selatan, masalahnya sebenarnya apa, solusinya seperti apa. Karena sekarang ada contoh-contoh yang PPP murni, dan juga ada contoh yang business to business, kerjasamanya antara PDAM dengan swasta. Kita copy itu saja karena itu sudah berhasil. Dan itu salah satunya yang diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden. Berikutnya penyediaan air baku. Terima kasih kalau ini informasi. Sebenarnya kalau menurut informasi yang dilaporkan kepada saya, rasanya masalah perizinan air baku itu tidak pernah ada kesulitan yang sampai kepada saya. Tetapi kalau ternyata ada, ini akan saya pelajari. Jadi nanti karena ini di Semarang, saya kira masuk Balai Besar Pemali Juwana. Saya masalah detailnya akan saya lihat, nanti solusinya akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Saya juga tidak senang kalau misalnya orang butuh air baku, minta izin saja lama. Saya kira itu tidak benar kalau itu memang benar-benar terjadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joko dan Pak Agus atas jawabannya. Mungkin kita lanjutkan lagi ke diskusi kita siang hari ini. Kita langsung masuk ke sesi kedua, karena 45 menitnya ternyata sudah berkembang menjadi 1 jam, dan pukul 1 nanti Ibu Armida dan Pak Joko ada rapat di 12:30 harus segera berangkat. Baik, kalau begitu mungkin sesi kedua kita batasi menjadi setengah jam saja. Langsung saja ke Pak Joko. Perlu kebijakan yang strategis dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan provinsi, kabupaten maupun kabupaten kota. Kira-kira kebijakan dan strategi terkait masalah pendanaan, penyehatan PDAM dan program pengembangan SPAM sendiri ke depannya seperti apa Pak untuk bisa mencapai target MDGs? Untuk mencapai MDGs.
kebijakan dan strateginya Pak untuk mencapai MDGs ke depannya seperti apa? Ya. Sebenarnya dalam kebijakan itu tadi saya sampaikan cuma mungkin kurang terstruktur ya. Jadi ya memang kita semua bekerja keras. Pemerintah pusat mempunyai program tersendiri, pemerintah provinsi punya program tersendiri gitu. Kalau pemerintah pusat sudah jelas tadi tugasnya yang membantu PDM-PDM yang tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan kalau PDAM itu memang tugasnya untuk bisa mengejar target dari MDGs tadi yang syaratnya tadi semua sudah ditetapkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Organisasinya harus baik, kemudian tarifnya harus bagus, harus dibuat bisnis plan yang bagus, itu semua harus ada supaya menjadi PDAM sehat. Tidak mungkin target itu kecapai kalau PDAM-nya tidak sehat. Kemudian pemerintah sudah menyediakan dana pinjaman dengan bunga murah dan dijamin oleh pemerintah pusat kepada PDAM yang sehat. Laki-laki PDAM harus sehat dulu. Kemudian pemerintah juga mendorong penyediaan air minum bagi masyarakat dengan kerjasama dengan masyarakat. Pamsimas dan untuk sanitasi Sanimas. Tadi Pak Menteri Dalam Negeri menurut laporan dari Pemda-Pemda itu proyek sangat bagus dan harus diteruskan.